Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang bidang pekerjaan saya di Jepang. Tapi sebelum saya membahas bidang pekerjaan, kalian jangan lupa subscribe, komen, like, and share bila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, banyak yang menanyakan tentang bidang pekerjaan saya itu baik melalui komen YouTube atau DM Instagram. Nah, kalau misalnya ada yang nanya di komen YouTube, kadang suka saya balas itu nanya bidangnya apa, tuh saya jawab saya kerja di bidang welding gitu. Kadang orang suka heran gitu, kok cewek ada yang kerja di bidang welding gitu, bukankah welding itu kan pekerjaan cowok, karena kan kalau welding itu kan image-nya tuh berat kayak gitu kan, terus beresiko gitu kan, dan itu bukan pekerjaan lazim yang dikerjakan sama cewek gitu. Nah, di Jepang ini saya emang kerja di bidang welding karena tempat perusahaan saya bekerja itu memproduksi kerangka jok mobil. Kan kerangka jok mobil itu kan pasti besi lah ya. Terus selain kerangka juga ada kayak misalnya kayak lock jok mobil gitu, kayak misalnya bisanya tuh jok mobil kan bisa dilipat gitu kan, bisa dimundur majuin. Nah, itu perusahaan saya memproduksi barang seperti itu gitu. Nah, karena memproduksi kerangka jok mobil, jadi kebanyakan pekerjaannya itu pengelasan. Makanya saya bidangnya pengelasan. Tapi sebenarnya pekerjaan saya itu assembly, maksudnya perakitan, nggak ada berhubungannya sama pengelasan. Nah, di perusahaan saya juga wanitanya, maksudnya ceweknya itu nggak hanya saya aja, tapi lebih banyak wanita dibandingin prianya. Kalau misalnya buat orang Indonesia ya, banyak yang wanita pun, misalnya yang cewek pun itu pegang mesin yosetsu gitu kan. Jadi tergantung kita ditempatkannya di bagian apa gitu, nggak mau cewek mau cowok kerjanya bisa yosetsu atau bisa enggak gitu. Itu tapi tergantung kebutuhan pada saat kita masuk kerjanya itu bagian mana yang membutuhkan gitu. Nah, terus kalau misalnya cewek pegang mesin yosetsu pun, maksudnya pegang mesin welding pun bukan barangnya yang berat-berat gitu, tapi maksudnya masih agak barangnya agak kecil gitu dibandingin pekerjaan pengelasan cowok. Kalau cowok kan mungkin barangnya yang lebih berat-berat dibandingnya cewek gitu. Nah, balik lagi, pekerjaan saya kerjakan itu saya kerja di bagian assembly, maksudnya di mesin assembly gitu kan. Nah, saya kerja kan ada 2 shift nih gitu kan, ada shift pagi, ada shift malam gitu kan. Nah, kalau misalnya shift pagi, saya itu kerja hanya di satu mesin dari awal sampai pulang, saya cuma di mesin itu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kerja malam itu beda lagi ceritanya, karena kalau misalnya malam itu tuh saya mengerjakan pekerjaan yang nggak selesai dikerjakan oleh shift 1 gitu. Misalnya di mesin ini berapa jam, di mesin ini misalnya berapa jam, di mesin ini berapa jam gitu. Bisa 3 atau sampai 4 mesin kadang saya ngerjain gitu kan. Nah, nggak hanya mesin mesin assembly gitu, maksudnya ngerakit aja, tapi kadang kalau misalnya malam itu saya juga pegang mesin spot gitu. Itu spot itu ya mesin yosetsu, maksudnya mesin welding gitu kan. Nah, terus pegang mesin press juga gitu. Kadang kalau misalnya nggak ada kerjaan itu biasanya tuh disuruh bersihin mesin kayak gitu, bersihin kadang sampai bersihin lampu, sampai naik tangga kayak gitu. Kadang sampai disuruh ngecat juga gitu. Jadi nggak hanya kerjaannya tuh misalnya welding aja atau ngerakit aja gitu, enggak hanya gitu, tapi ya tergantung disuruh ridanya tuh apa gitu kan. Itu sih kerjaan saya di Jepang gitu. Tapi ya alhamdulillah masih dikasih kerjaan kayak gitu sih. Udah situ aja kerjaan saya ya, walaupun bidangnya welding tapi bukan welding kerjanya di bagian assembly. Nah, meskipun kerjanya di bidang assembly, tapi karena perusahaannya
di bidang pengelasan, saya pun waktu ujian tahun pertama, waktu pas magang itu tetap ujiannya itu ngelas gitu. Tapi sebelum ujian itu kan karena saya bukan di bagian las juga kan kurang paham gitu ya, maksudnya nggak ngerti ngelas itu gimana. Jadi sebelum ujian itu biasanya 1,5 bulan sebelum ujian itu udah diajarin ngelas, itu diajarin ngelas manual yang bener-bener pegang topeng kayak gitu, maksudnya pakai topeng, terus yang bener-bener manual gitu kan, pakai tangan gitu. Nah tapi untuk tahun ketiga saya tuh nggak ikut ujian gitu karena perusahaan nggak mengikut sertakan saya dalam ujian Semongkyu gitu atau ujian tahun ketiga gitu. Jadi buat pendaftaran kayak dokumen-dokumen pas Tokutegino itu saya menggunakannya pakai Hyokachoso, bukan pakai Semongkyu gitu ceritanya. Ya udah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.